Selamat sore sobat petualang NTB. Jadi sekarang sore ya, pukul 3:30. Jadi kita masih dalam perjalanan menuju Kabupaten Dompu. Jadi tidak lama lagi kita akan sampai di perbatasan ya. Jadi untuk sampai kota Dompunya nanti kira-kira jam 6 atau jam 7 ya, sampai di sana. Jadi sepanjang perjalanan saya akan sharing sedikit mengenai Kabupaten Dompu ya. Jadi di Kabupaten Dompu nanti setelah masuk perbatasan kita akan melihat sebuah tebing yang tinggi, yaitu titik tertinggi di Kabupaten Dompu, namanya Puncak Nanggatumpu. Jadi mirip dengan Senggigi ya, jalan-jalan di pinggir pantai di Senggigi. Jadi kalau kita lihat dari atas, Puncak Nanggatumpu ini indah sekali. Jadi dengan pemandangan Teluk Salehnya dan kontur yang berbukit-bukit di sekitarnya. Oke, tidak perlu lama-lama, saya akan sharing sedikit mengenai Kabupaten Dompu ya. Jadi Kabupaten Dompu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Dompu. Kabupaten ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Wilayahnya seluas 2.321,55 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 241.836 jiwa per tahun 2021. Kabupaten Dompu berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di sebelah barat, Kabupaten Bima di sebelah utara dan timur, serta Samudra Hindia di bagian selatan. Oke, kita lanjut mengenai pariwisata. Di Dompu terdapat beberapa objek wisata terkenal seperti Gunung Tambora, Pulau Satonda, Padang Savana Doro Cangga, dan Pantai Lake. Pantai Lake sering dijadikan lokasi kompetisi surfing internasional, sedangkan Padang Savana Doro Cangga merupakan savana yang sangat unik sehingga membuat orang luar menjulukinya Afrika Van Sumbawa. Dompu terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan madu. Selain itu, Dompu juga dikenal sebagai daerah penghasil jagung dan sapi dan kerbau yang dipasok untuk kebutuhan konsumsi maupun industri ke berbagai daerah. Dompu juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan keragaman hayati maupun hewani seperti rusa timur atau maju diri kala. Oke, kita lanjut ke kebudayaan. Budaya masyarakat Dompu sangat dekat dengan masyarakat Bima atau Bojo. Demikian juga bahasanya. Bahasa yang dituturkan penduduk Dompu sebenarnya memiliki variasi dialek yang berbeda dengan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Bima atau Bojo. Namun perbedaan dialek ini belum pernah diteliti sehingga seringkali dianggap sama dengan dialek masyarakat Bima. Misalnya Jarimpi Dompu, Wide Bojo, Bedek Kajarasa Dompu, Nadu Bojo, Bayam Kampaja Dompu, Panja Bojo, Pepaya Kalanggo Dompu, Kue Bojo, Kacang Panjang Karoro Dompu, Kampi Bojo, Karung Kune Dompu, Mujam Bojo, Ulang, dan lain-lain. Oke, kita lanjut mengenai penduduk ya. Populasi penduduk asli Dompu berkurang drastis akibat letusan Gunung Tambora tahun 1815. Saat ini sebagian penduduk Dompu adalah keturunan pendatang. Ada lebih dari separuh penduduk Dompu adalah migran dari Bima, sehingga hal ini turut menentukan persepsi masyarakat dunia terhadap bahasa, budaya, dan sejarah Dompu. Oke, kita lanjut mengenai geografi ya. Jadi geografi ini saya akan bahas jadi berapa segmen ya. Terus yang pertama pinggiran tanah lereng, kedua ketinggian, terus iklim, air,
geologi, jenis tanah ya, dan jenis tanah terakhir ya. Oke, kita lanjut mengenai geografi. Jadi kemiringan tanah atau lereng sekitar 15-40% didominasi oleh lereng bergelombang sampai berbukit. Oke, kita lanjut ketinggian. Jadi ketinggian dari permukaan air laut didominasi ketinggian 100 sampai 500 mdpl menyebar pada masing-masing kecamatan. Oke, kita lanjut iklim. Kabupaten Dompu termasuk daerah yang beriklim tropis basah dan kering. Kita lanjut mengenai air. Air cukup tersedia di Kabupaten Dompu. Persediaan air cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan pengairan bagi daerah pertanian. Kita lanjut geologi. Endapan permukaan menyebar di seluruh wilayah kecamatan. Terus batuan gunung api tersebar di Kecamatan Pekat dan Kempo. Batuan endapan tersebar di Kecamatan Pekat. Oke, kita lanjut jenis tanah ya. Jenis tanah ini dijadikan dasar pemanfaatan tanah. Jadi berdasarkan peta Provinsi NTB, bahwa tanah yang ada di Kabupaten Dompu adalah kompleks litosal Mediteran coklat, kompleks resina, dan tanah litosal ya. Oke, jadi itu saja sharing singkat saya mengenai Kabupaten Dompu ya. Kita masih melanjutkan perjalanan, jadi sebentar lagi kita sampai ke titik batas antara Sumbawa dan Dompu ya. Jadi itu berupa gapura ya. Nanti kita sebentar lagi melewati gapura tersebut. Dan nanti teman-teman di sepanjang video ini bisa melihat perjalanan kita sampai di Nanggatumpu nanti. Nanggatumpu itu begitu indah dan eksotis kalau dipandang ya. Pertama dari atas, dari kacamata dari pandangan burung atau berview. Nanti kita sama-sama menyaksikan bagaimana kita melewati Nanggatumpu ya. Dijamin seru. Oke, mungkin itu saja Sobat Pulang DB. Salam sukses. Oke guys, pada video kali ini sebenarnya hanya sharing singkat saja ya, tapi untuk mengenai perjalanan kita menuju Nanggatumpu dapat Anda saksikan pada video kami selanjutnya yang berjudul Perjalanan Seru Menuju Nanggatumpu. Jadi saksikan langsung setelah video ini. Oke, jangan lupa like, komen, kritik dan juga subscribe-nya teman-teman. Salam petualang NDB.